selalu mengingat kami karena masih ada saudara. Mudah-mudahan saudara di dunia yang jadi akhirat nanti di surganya Allah kita semuanya. Amin. Bisa didengar ya Bu ya? Ustazah? Bisa. Bisa Ustazah, jelas. Alhamdulillah. Baiklah. Alhamdulillah sekali lagi saya syukur berkali-kali bahwasanya kita masih diberi oleh Allah kesempatan untuk melakukan ibadah puasa di Ramadan 1444 Hijriah. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini dan tahun berikut-berikutnya mudah-mudahan selalu kita bersama-sama dan selalu mengisi dengan kebaikan-kebaikan sehingga nantinya kita akan digolongkan menjadi orang-orang golongan yang dicintai oleh Rasulullah dan akan mendapatkan surga Firdaus tadi doanya Ustazah Hanifah seperti itu. Amin. Allahumma amin. Baiklah ibu-ibu, ibu-ibu Salimah, ibu-ibu Solihah yang dirahmati oleh Allah, hari ini, siang ini kita membahas muslimah solihah yang barokah untuk keluarga dan negara. Tentu saja kita semuanya ini selalu dan selalu merasa orang yang atau makhluk yang selalu dimuliakan oleh Allah dan harus dan wajib untuk selalu mengawal menjadi muslimah solihah di sepanjang hari. Karena seorang muslimah atau wanita yang muslim, wanita yang muslimah ini adalah salah satu makhluk yang paling agung di dalam Islam. Banyak hadis dan ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa makhluk wanita muslimah penuh keistimewaan, penuh keagungan. Dan hal ini wajib sebagai kita sebagai muslimah solihah untuk merawatnya, untuk mengawalnya hingga akhir nanti. Karena itu muslimah solihah di dalam harus selalu berperan aktif, berperan positif, sehingga dengan muslimah solihah yang selalu berperan aktif dan positif itu akan membanggakan, akan mengangkat harkat dan martabat dirinya sendiri dan keluarganya, serta mengangkat harkat dan martabat sebuah bangsa. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, bicara muslimah solihah. Bagaimana kita muslimah solihah Indonesia mengikuti atau meneladani para muslimah solihah sahabiah Nabi Muhammad SAW yang banyak diceritakan di dalam kitab-kitab, di antara kitab Sirah Nabawi itu menurut Rasulullah SAW wanita atau perempuan atau ibu yang solihah, ibu yang menurut Rasulullah yang terbaik
wanita solihah yang terbaik. Menurut Rasulullah itu ada 4. Walaupun sahabiah itu ada diceritakan ada 20, tetapi Rasulullah itu menyaring lagi menjadi 4. Ada yang mengatakan disaring lagi menjadi 11. Jadi 20 itu 11 sampai 20 itu ada kriterianya, dan ini yang 4 ini wanita-wanita yang dekat dengan Rasulullah Muhammad SAW sebagai panutan kita semua selaku para muslimah solihah Indonesia. Ibu-ibu Salimah, ibu-ibu Salimah yang solihah di Kabupaten Gresik yang senantiasa mendapat rahmat Allah Taala. Siapakah wanita terbaik atau muslimah terbaik menurut Rasulullah SAW? Di dalam hadisnya Rasulullah menyampaikan bahwa sebaik-baik wanita dalam semesta alam ini ada 4. Mereka adalah Ibu Maryam atau Nyai Maryam, Nyai Dewi Maryam binti Imron. Ibu Nyai Aisyah binti Muzahim, istri Fir'aun. Kemudian Nyai Khadijah, istri Rasulullah SAW. Kemudian Fatimah binti Rasulullah SAW. Dari 4 yang disampaikan oleh Rasulullah ini banyak contoh-contoh yang kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Dan memang seharusnya harus kita contoh dan menjadi inspirasi bagi kita semuanya untuk mengembangkan, memperjuangkan agama Allah di keluarga kita, di lingkungan kita, di kelompok kita, di komunitas kita, dan di bangsa dan negara saat ini yaitu negara Indonesia. Kita hidup di sini adalah terus berjuang untuk membesarkan agama Allah yang senantiasa mengharapkan ridha Allah SWT dengan diberi kemudahan, kelancaran, baik dari segi finansial maupun dari segi kesehatan. Semua ini adalah sebagai pendukung utama dalam kita berjihad, berjuang untuk agama Allah. Ibu-ibu Salimah yang dirahmati oleh Allah SWT, contoh kita meneladani perjuangannya Ibu Maryam. Di sini Ibu Solihah itu dibagi menjadi 2. Ibu Solihah yang berumah tangga, Ibu Solihah yang belum atau tidak membangun rumah tangga. Ini semuanya dikategorikan muslimah solihah apabila mereka ini memperjuangkan agama Allah dimanapun berada, ketika dia itu di keluarganya, maka dia berjuang agamanya melalui mengangkat harkat martabat keluarganya dengan memperhatikan pendidikan, memperhatikan pendidikan agama maupun pendidikan umum lainnya yang bisa mengangkat martabat seorang muslimah solihah dan keluarganya. Taruhlah contoh, Ibu Maryam atau Bunyai Maryam ini binti Imron, ibunya
Nabi Isa. Beliau ini tidak menikah, tetapi menjaga kesuciannya sepanjang masa. Karena menjaga kesuciannya, maka Allah memberikan amanah seorang anak, yaitu bernama Nabi Isa alaihissalam. Bagaimana perjuangannya Nyai Maryam ketika tidak punya suami tetapi diberi oleh Allah anak dan menaruhkan baik nyawanya maupun perasaannya karena lingkungannya selalu mengejek bahwa wanita yang demikian mempunyai anak tanpa menikah. Itu satu. Akan tetapi dengan perjuangannya, maka umatnya dan masyarakat waktu itu asalnya mengejek, lambat laun menjadi percaya bahwa Maryam ini adalah orang suci yang diberi oleh Allah seorang anak dalam rahimnya, bisa mengandung seorang anak yang besarnya menjadi Nabi Isa. Itu yang perlu kita catat sebagai ibu-ibu yang tidak membangun rumah tangga, tetapi terus berjuang untuk agama Allah dengan kekuatan imannya. Kemudian Ibu Nyai Asiyah binti Muzahim, istri Fir'aun. Kita juga mengambil tauladannya. Ketika Nyai Asiyah hidup bergelimangan harta benda, hidup di kerajaan yang mewah, yang kaya raya, yang dipimpin oleh Fir'aun, yang mana Raja Fir'aun adalah berlainan atau berlawanan, bertentangan dengan Nyai Asiyah. Nyai Asiyah orang yang beriman, sementara suaminya adalah orang yang dolim sepanjang zaman. Itulah Nyai Asiyah terus membangun imannya, terus menguatkan imannya, terus memohon kepada Allah walaupun dikelilingi harta benda kerajaan besar, tapi Nyai Aisyah selalu berdoa kepada Allah bahwa kehidupan di dunia nantinya akan diganti oleh Allah dengan kehidupan di surganya Allah, kerajaan yang lebih besar lagi, dan harta benda kemewahan di dunia akan diganti di surganya Allah SWT, yang nantinya juga Nyai Aisyah itu akan menjadi seorang ibu yang melindungi Nabi Musa alaihissalam, membela Nabi Musa alaihissalam, dan seterusnya perjuangan Nyai Asiyah selalu menjadi contoh untuk kita. Kita berjuang di alam Indonesia yang semuanya kebanyakan muslim, muslimat, muslimin dan muslimat. Kebanyakan kita dikelilingi teman-teman yang sudah muslim. Tapi kita tetap berjuang, tapi perjuangannya berbeda dengan Nyai Asiyah. Oleh karena itu sekarang kita harus menguatkan iman kita. Semua Islam, semua muslim di Indonesia, akan tetapi kita berjuang yaitu dengan cara lain, yaitu mengangkat anak-anak kita, keluarga kita sebagai keluarga yang tidak lemah, keluarga yang kuat dari segi kualitas pendidikannya maupun dari segi finansialnya yang harus kita kuatkan, dari segi kesehatannya. Ini merupakan 3 komponen
sebagai ruh perjuangan kita di era saat ini. Seperti itu. Karena betul di Indonesia ini banyak muslimnya, akan tetapi kita jihadnya lebih besar lagi ketimbang jihad-jihad zaman dahulu. Nih. Nah, apa jihadnya? Sekarang ini tantangan kita adalah krisis akhlak, krisis moral, nih. Apalagi itu ada di kaum kaulah muda. Ini harus terus kita bimbing, kita bina, kita kawal, sehingga nantinya anak-anak kita, generasi kita akan menjadi generasi pengganti kita semuanya yang menegakkan agama Allah, menegakkan akhlakul karimah di tengah-tengah kehidupan yang serba kompleks saat ini. Ibu-ibu salimah rahimakumullah. Keteladanan yang ditunjukkan atau yang kita sebagai inspirasi untuk perjuangan kita, yaitu ibu solihah, wanita solihah yang tidak asing lagi, yang tidak asing bagi kita, yaitu Ibu Nyai Khadijah. Ibu Nyai Khadijah dan Nyai Fatimah. Ini satu keluarga dengan Rasulullah, di mana Rasulullah dalam perjuangannya selalu dibantu oleh Nyai Khadijah. Pada saat itu Nyai Khadijah adalah seorang janda yang kaya raya, yang menikah dengan Rasulullah terpaut 15 tahun usianya. Nyai Khadijah masuk Islam, iman kepada Allah dan Rasulnya, dan beliau tidak ragu-ragu untuk berjihad di agama Allah dengan menghabiskan harta bendanya, dengan menghabiskan tenaganya, pikirannya, waktunya, semuanya untuk membantu membesarkan, mengembangkan agama Allah, yaitu yang didakwahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ibu-ibu tentu ingat, nggih, kalau ada di zaman ini ada seorang ibu yang kaya raya, muslimah yang kaya raya, kemudian harta bendanya ditasarufkan untuk perjuangan-perjuangan, untuk membesarkan agama Allah lewat pendidikan, lewat pondok pesantren, lewat rumah sakit, untuk rumah duafa, rumah yatim piatu, itu semuanya ditasarufkan untuk agama Allah. Mungkin di kalangan kita juga sudah ada. Nah, inilah ya perjuangan yang menyontoh, mentauladani Nyai Khadijah. Sebagaimana ayat Allah di dalam surat Al-Hujurat ayat 15, yaitu berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wajahatu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqin. Ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu lam yartabu, tidak ragu-ragu, tidak merasa takut, tidak merasa khawatir akan
membagikan harta bendanya, mentasarufkan, mensedekahkan harta bendanya untuk jihad fi sabilillah. Inilah betul-betul orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Betul-betul ini yang benar imannya. Ini yang benar iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Yaitu orang-orang yang mau berjihad, tidak takut, tidak khawatir melarat, tidak khawatir bangkrut, tidak khawatir anak turun saya makan apa, tidak khawatir itu. Dia mau mensodakokan harta bendanya untuk perjuangan agama Allah. Bukan hanya harta bendanya saja, tetapi bi'anfusihim. Apanya? Tenaganya, pikirannya, jiwanya, jiwa raganya semuanya disedekahkan atau diberikan untuk perjuangan menegakkan agama Allah, mensyiarkan agama Allah, membesarkan agama Allah melalui dakwah-dakwah di mana saja berada. Sebagaimana tadi program skala prioritasnya program dari Salimah, yaitu dakwah dan pendidikan. Ya, sangat tepat sekali. Mudah-mudahan programnya PD Salimah Gresik senantiasa mendapat ridha Allah, sukses dan manfaat untuk umat. Ini semuanya manfaat untuk umat. Amin. Ibu-ibu Salimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memang kadang-kadang ngaku Islam, ngaku iman dan iman pada Allah dan Rasul-Nya. Kadang-kadang pakai takut. Sebetulnya kita tidak boleh takut. Sebetulnya kita harus semangat untuk mencari nafkah, mencari kesibukan, mencari kegiatan yang positif. Dengan kegiatan yang positif, insya Allah Allah akan membantu kita. Karena kita akan selalu membantu agama Allah. Jangan sampai ragu, jangan sampai takut kita membesarkan agama Allah dengan harta benda kita, tenaga kita, pikiran kita, ilmu kita, waktu kita, dan semuanya kita tasarufkan kepada membesarkan agama Allah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, kita juga diperintahkan oleh Allah, kita bersodako, kita berjuang, kita berinfak untuk membesarkan agama Allah. Tidak pakai menunggu kaya, tidak pakai menunggu soge dulu, tidak. Tetapi Allah sudah memberikan ayatnya atau memberikan petunjuk kepada kita semuanya bahwa siapa saja yang mengaku Muslim, mengaku iman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka berilah, maka keluarkanlah sedekah itu. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i. Jadi menafkahkan harta benda, menafkahkan rezeki kita semuanya dikala sempit, dikala lapang, dikala lapang, dikala sempit, pokoknya kita selalu diberi oleh Allah perintah untuk sodako. Kalau zakat kan setahun sekali, syaratnya juga ada nisab dan ada haul, kan begitu kan Pak. Tapi kalau sodako kita semuanya bisa, terutama orang-orang atau kaum muslimah solihah yang kita selalu mencontoh, menteladani perjuangannya Khadijah, insya Allah tidak ada rasa takut sedikit pun. Tidak ada rasa takut sedikit pun untuk mensedekahkan harta benda kita semuanya di jalan Allah. Kita juga banyak ayat-ayat Allah yang kita dilarang untuk takut, dilarang untuk
Napa niki? Apa? Masa ini ya, khawatir. Kemudian berputus asa. Khawatir, kemudian berputus asa. Ini larangan besar bagi kita semuanya. Banyak ayat yang menyampaikan kepada kita semuanya bahwa hal itu berdosa besar jika kita selalu mengkhawatirkan kehidupan kita yang akan datang jika kita menghambur-hamburkan, bukan menghambur-hamburkan, terus bersedekah untuk agama Allah, berjihad untuk agama Allah melalui amwalikum wa anfusikum. Dalam surat Al-Qur'an juga demikian. Surat Al-Qur'an yang selalu kita baca. Ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Jangan khawatir, makan dan minum akan ditanggung oleh Allah. Jangan takut. Yang penting kita sudah berikhtiar, yang penting kita sudah berjihad, yang penting kita sudah melaksanakan perintah Allah. Perintah yang wajib maupun perintah yang sunnah kita laksanakan semuanya sebagai jihad fisabilillah. Insya Allah Allah akan menjamin kehidupan kita seperti itu. Jadi kita semua ini adalah datang di Zoom ini juga namanya berjihad. Mulai tadi sudah Ustadzah yang sebagai host semuanya sudah siap-siap sebelum jam 12. Nah, ini namanya berjihad di jalan Allah dengan tenaganya. Dengan HP-nya juga mengisi pulsanya. Itu semua jihad. Jihad yang membutuhkan harta benda itu pasti. Jihad pasti membutuhkan tenaga pikiran. Jadi tidak hanya tenaga pikiran saja, tetapi yaitu pertama kali yang dibutuhkan adalah jihadnya Nyai Fatimah, yaitu Nyai Khadijah, yaitu harta bendanya. Alhamdulillah kita semuanya termasuk, mudah-mudahan diridhoi oleh Allah. Kita terus berjihad di jalan Allah dengan melalui harta benda, rezeki yang diberikan oleh Allah, walaupun hanya semampunya, tetapi kita jangan sampai tidak berjihad dengan sedekah dan berjihad dengan jiwa raga bi anfusihim. Ibu-ibu Salimah rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah SWT. Nah, karakteristik ya, akhlak-akhlak yang dibangun oleh sahabiah Nabi Muhammad SAW yang patut kita contoh di era sekarang memang adalah yaitu tadi itu keyakinan. Jadi yakin ini bagian daripada akhlak. Keyakinan kita kepada Allah SWT bahwa intan suruh wa yansurukum. Jadi ibu-ibu walaupun tidak bekerja di rumah, tetapi setiap hari beraktivitas yang positif. Ibu tadi sudah dinamakan wanita yang istimewa. Ibu diangkat oleh Allah sebagai makhluk yang agung. Karena itu doa seorang ibu adalah doa yang mustajabah. Dari seorang ibu yang muslimah, yang solihah, maka doa itu akan menjadikan mustajabah, makbul,
bagi anak-anaknya, bagi suaminya. Anak-anak berkualitas itu juga dilahirkan. Suami yang sukses itu adalah suami yang atas doa seorang istri muslimah yang solihah. Lahir anak-anak yang cerdas, tokoh-tokoh masyarakat, semua lahir dari seorang muslimah yang solihah. Itulah kita sebagai seorang muslimah yang solihah patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setiap detik, setiap saat, dari detik ke detik ilah yaumil kiamat, kita terus bersyukur dengan kata-kata alhamdulillahirabbil alamin. Maka dari itu kita jangan menyia-nyiakan. Jangan kita sia-siakan label kita sebagai seorang muslimah yang solihah untuk terus kita istiqomahkan dalam bertakwa kepada Allah SWT. Terus kita kolaborasikan dengan sesama muslimah Indonesia untuk terus berjihad, bersinergi membangun keluarga, membangun bangsa menjadi warga bangsa yang sejahtera, bernuansa akhlakul karimah, bertaat kepada Allah dan Rasul-Nya, berakhlakul karimah kepada sesama, dan menjadi orang-orang yang selalu berbuat baik secara vertikal maupun horizontal. Jadi hubungan dengan Allah, hablum minallah, selalu baik. Berhubungan dengan manusia, hablum minannas, selalu baik dengan berakhlakul karimah, berinteraksi dengan baik, dengan menjadikan orang-orang yang memberi manfaat bagi lingkungannya. Karena hadis Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi manusia, bagi lingkungannya, bagi dirinya, bagi warganya, bagi komunitasnya, bagi keluarganya, bangsa dan negara. Semuanya bermanfaat. Harapan kita manfaat di dunia, manfaat di akhirat, selamat fitnah. Amin. Ibu-ibu solihah, ibu-ibu salimah yang dirahmati oleh Allah SWT. Dari 20 sahabiah Nabi Muhammad SAW, perlu kita sampaikan satu-satu, yaitu Asma binti Abu Bakar. Bu, jangan cerita kayak gitu, Bu. Durra binti Abu Lahab. Arwa binti Abdul Muthalib. Hindun binti Utbah bin Rabi'ah. Fatimah binti Qais bin Khalid. Kemudian Juwairiyah binti Abu Sofyan. Haula binti Aswar. Laila al-Ghifariyah, Lubab binti Haris, Mu'azzah binti Abdul Adawiyah al-Adawiyah, Qatilah binti Haris, Rabiyah binti Mu'wis, dan Rafaidah al-Ansariyah, Rumaisa binti Milhan, Zubayyah binti Haris, Syifa binti Abdullah al-Adawiyah,
Ummu Atiyah, Ummu Darda, Zainab bin Ali. Nah, dari 20 sahabiah Nabi Muhammad SAW, sahabiah ini ada satu yang menjadi inspirasi kita semuanya, yaitu salah satunya selain siapa tadi? Nyai Khadijah, Nyai Maryam, Nyai Asia, Nyai Fatimah, ini ada satu Ummu Sasifah bin Abdullah al-Adawiyah. Beliau ini adalah sahabiah yang amat pandai dalam tulis-menulis. Tulis-menulis termasuk sebagai guru mengajari menulis, membaca, calistung ya pada istri Rasulullah SAW, yaitu Hafsah. Nyai Hafsah istri Rasulullah pertama kali diajari oleh sahabiah Sifah bin Abdul al-Adawiyah. Ini mengajari Nyai Hafsah bisa menulis, bisa membaca. Ini adalah perjuangannya Nyai Sifah bin Abdul al-Adawiyah, salah satu 20 sahabiah Rasulullah Muhammad SAW. Ada lagi yaitu sahabiah, salah satunya yaitu Ummu Atiyah. Ummu Atiyah ini adalah semua 20 ini adalah sahabat yang membantu Rasulullah, sahabiah yang membantu Rasulullah dalam berperang, yaitu merawat ketika sahabat Rasul terluka badannya, ada yang sebagai perawat, ada yang sebagai menyiapkan konsumsi setelah perang atau sebelum perang, ada yang membersihkan alat perang dan lain sebagainya. Nah, ini salah satunya yaitu sahabiah Ummu Atiyah sebagai ahli masak. Kalau kita sekarang kan apa ya, di UMKM kuliner ya, kita semua berjuang di kuliner, yaitu dengan menyiapkan masakan-masakan yang lezat, yang bergizi, yang berkualitas, sehingga dengan makanan itu ya kita semuanya akan menambah kekuatan untuk ibadah. Sebagaimana kita ya, saat ini adalah Ramadan. Sahur adalah kita siapkan makanan, ibu-ibu yang rumah tangga menyiapkan makanan sahur untuk keluarganya, itu namanya jihad. Dengan menyiapkan makanan yang bergizi, yang berprotein untuk warga kita sebagai kekuatan ibadah kepada Allah SWT, yaitu menjalankan puasa. Jangan berikan makanan-makanan yang tidak punya kualitas. Jangan berikan makanan-makanan atau jangan sediakan makanan yang kurang berprotein, tidak mengandung vitamin. Nah, itu kita tinggalkan. Kita terus berupaya jihad di segi atau di bidang makanan kuliner, yaitu menyiapkan makanan yang bergizi. Menyiapkan sahur, berbuka puasa juga yang berkualitas. Karena semuanya ini untuk ibadah kepada Allah SWT. Sehingga dengan berbuka puasa kita bisa berterawih, bisa membaca Al-Quran tadarusan malam, terus bisa bersolat malam, terus bisa berzikir malam hari. Itu karena badannya sehat dan kuat. Salah satunya adalah yaitu asupan makanan yang bergizi dan berkualitas. Itulah cara kita berjihad dimanapun berada, dengan niat berjihad kepada Allah, jihad untuk mengembangkan agama Allah lewat keluarga, lewat makanan, lewat pendidikan, lewat menulis, lewat IT, nah, lewat apa saja yang kita niati, kita tasarufkan untuk niat berjihad kepada Allah SWT, yaitu mengembangkan, membesarkan agama Allah SWT lewat profesi kita masing-masing.
Ibu-ibu salimah yang dirahmati oleh Allah SWT, kita sebagai seorang muslimah yang wajib solihah, karena kita sudah diangkat oleh Allah, sudah diberi label wanita yang istimewa dalam Al-Quran, dalam Islam. Wanita adalah makhluk Allah yang istimewa. Salah satu makhluk Allah yang istimewa dibanding yang lainnya. Karena kita bisa melahirkan, bisa menyusui, wanita bisa menyusui, melahirkan. Betul, makhluk Allah, binatang bisa melahirkan, menyusui, tetapi tidak pakai nifas, tidak pakai haid. Nah, itulah salah satu keistimewaan wanita yang solihah di dalam Islam, yaitu wanita bisa haid, diberi oleh Allah haid, diberi oleh Allah nifas, diberi oleh Allah punya kasih sayang, diberi oleh Allah punya magnet yang besar, dan bisa membahagiakan keluarga. Itu adalah dari seorang wanita yang solihah. Alhamdulillah kita termasuk adalah komunitas jamaah ibu-ibu muslimah yang solihah. Amin, Allahumma amin. Dan ini terus kita kawal, terus kita istiqomahkan terus untuk berbuat kebaikan. Sekali lagi, Allah tidak akan menyia-nyiakan semua yang kita kerjakan. Allah tidak akan membiarkan walaupun hanya sedikit ibadah yang kita lakukan. Kita tidak beribadah saja, itu lebih wanita solihah. Wanita solihah umpama kita diberi oleh Allah haid, itu diganjar, diberi pahala. Walaupun tidak sholat, walaupun tidak ngaji, walaupun tidak melakukan hal-hal yang dilarang untuk beribadah ketika saat haid datang. Ini diberi pahala oleh Allah. Itulah ya keistimewaan bagi kita semuanya selaku wanita muslimah solihah. Nah, yang mana sebagai mengangkat tema pada siang hari ini. Ibu-ibu salimah rahimakumullah yang selalu dirahmati oleh Allah SWT, kita menuju kepada perjuangan yang senantiasa kita lakukan sebagai inti wanita solihah atau muslimah solihah dengan melaksanakan atau merealisasikan beberapa, ada 5 yang harus kita sebagai PR kita. Bukan PR ya, harus dilaksanakan hari ini dan seterusnya. Dan kalau sudah melaksanakan ya alhamdulillah kita terus istiqomah. 5T itu adalah ta'afuf, tahabub, tasyakur, tasawur. 5T ini yang sebagai kunci kita melaksanakan kehidupan kita di segala aspek kehidupan kita, di mana saja berada, kita jangan sampai meninggalkan yang 5 ini. Sehingga kita dengan melaksanakan 5 ini, otomatis kita ini sebagai orang-orang pejuang. Pejuang yang mengikuti perjuangannya sahabiah Nabi Muhammad SAW saat itu. Di antaranya tadi saya kasih contoh, Nyai Fatimah, Nyai Khadijah. Kalau Nyai Fatimah ini anak Rasulullah sebagai anak yang selalu sayang kepada Rasulullah, ayahnya, dan selalu mengikuti perjuangannya Rasulullah Muhammad SAW di mana saja berada. Nah, 5 tadi yang harus kita lakukan atau yang sudah melakukan ini terus kita istiqomahkan.
Memang di sini tidak, mohon maaf saya di sini juga tidak menggurui, tapi insya Allah semua yang hadir di sini sudah orang-orang yang top markotop dalam perjuangannya, dalam membangun keluarganya, dalam membangun komunitasnya untuk selalu menjadi orang-orang yang soleh solihah, tidak hanya dirinya sendiri, tidak hanya kita merawat kaum kita sendiri, tetapi merawat kaum Hawa juga, seperti itu. Sehingga dengan keserasian kaum Hawa dan kaum Adam ini bersama-sama untuk membangun, bersama-sama membangun komunitas yang lebih baik, keluarga yang lebih baik, yang berakhlak karimah, yang soleh solihah, insya Allah semua akan berjalan dengan baik tanpa ada rintangan. Tetapi tidak semua manusia seperti itu. Maka dari itu kita tetap, itulah perjuangan kita di rumah tangga kita, menghadapi suami, menghadapi anak-anak laki-laki, menghadapi anak-anak istri yang putri. Nah, semuanya ini adalah banyak dan bervariasi tantangannya. Karena itu 5 ini insya Allah kita pegang teguh yang sebagai kuncinya membesarkan agama Allah melalui rumah tangga kita. Jadi berangkat dari rumah tangga yang solihah, maka generasi-generasi kita akan menjadi solihah pula. Tidak ada wanita solihah, tidak ada muslimah solihah, kecuali lahir dari lingkungan yang soleh solihah. Betul nggak ibu-ibu? Betul nggak? Jadi tidak ada. Halo, masuk tak suaranya? Masuk, Ustazah. Ya, betul Ustazah. Jadi tidak ada lahir atau muncul wanita atau muslimah solihah kalau tidak dilahirkan dari lingkungan yang solihah soleh pula. Itu sebagai apa ya? Sebagai rumusnya demikian. Karena itu bagaimana kita menjadi wanita atau muslimah solihah, tidak hanya diri kita saja, tapi lingkungan kita, keluarga kita, bangsa dan negara kita, semuanya soleh solihah dan barokah tentunya. Maka satu, kita harus menanamkan sifat tahabub, saling kasih sayang, tidak memusuhi dengan siapapun, tidak memusuhi keluarga, saudara ipar, biasanya tidak memusuhi saudara jauh. Jadi saudara jauh saja harus dikasih sayangi, apalagi saudara yang dekat. Karena itu kunci pertama adalah saling menyayangi atau kasih sayang harus kita tanamkan kepada keluarga kita. Menghormat, dengan kasih sayang itu maka muncul menghormati, saling menghormati, saling takdim mentakdimi. Man la yarham la yurham. Tidak akan dikasih sayangi apabila tidak mempunyai sifat kasih sayang. Maka dari itu inilah kunci supaya kita saling menyayangi. Kita harus mendahului memberikan uswah, contoh yang baik ya, uswatun hasanah pada keluarga kita, yaitu tahabbub. Di uswatun hasanah dengan memberi contoh sifat tahabbub. Nomor 2, memberikan uswah ta'awun, saling tolong menolong. Jadi non sewu, kalau kita skalanya kecil di rumah tangga kita, tolong menolong antara keluarga kita, anak istri, suami istri, saling tolong menolong, saling mengingatkan, saling berbagi pengalaman, saling memberikan support untuk ibadah kepada Allah. Ini namanya tolong menolong, support ibadah, support beraktivitas, support melakukan amal-amal saleh-salehah. Insya Allah dengan demikian maka kehidupan kita akan menjadi terukur, menjadi terarah,
menjadi keluarga yang diridhoi oleh Allah, yaitu melaksanakan dengan sesuai syariat Islam. Tolong menolong, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ta'awanu itu perintah Allah. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan mensupport anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang terus dimanjakan, terus dibiarkan, terus diteledorkan, tidak diurusi pendidikannya, tidak diurusi akhlakul karimanya, tidak diurusi kesehatannya. Nah, ini merupakan celaka, ya, musibah bagi kita semuanya. Naudzubillah min dzalik. Karena itu sekali lagi kita sebagai wanita muslimah harus selalu ada ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Itu uswah, contoh yang pertama bagi kita semuanya di dalam keluarga, di dalam komunitas kita, di tempat-tempat manapun kita berada, kita selalu beruswatun hasanah dengan tadi yang saya sampaikan. Nomor 3, uswatun hasanah kita dahului, yaitu melaksanakan tasawur. Nah, tasawur yaitu selalu berkomunikasi, selalu berinteraksi dengan membahas kebaikan-kebaikan agama Islam, dengan membahas bagaimana cara perjuangan kita berjuang untuk agama Allah di Indonesia yang jitu, yang efektif, efisien, bagaimana caranya. Nah, ini semua diperlukan dengan musyawarah. Nah, seperti ini ya, seperti Zoom ya, seperti tadi katanya Ustadzah Indah. Nah, Zoom ku enak ya. Apa artinya hemat, nggih, hemat, termasuk tidak banyak ada konsumsi dan lain sebagainya ya. Terus apa? Ya, tapi semuanya itu memang ada plus minusnya ya semuanya itu. Nah, ini sebuah bentuk perjuangan kita semuanya. Ini adalah perjuangan kita sebagai orang-orang muslimah yang solihah, terus berjuang bagaimana supaya kita menjadi orang-orang yang selalu berakhlakul karimah, sukses dalam berjuangnya, dan selalu menegakkan agama Allah dengan penuh kebahagiaan, keikhlasan, terutama ikhlas, terutama bahagia, ikhlas itu terus kita sisipkan dalam hati kita. Nomor 3 yaitu kita uswahkan, kita beri contoh teladan yang terbaik adalah memberikan contoh ta'afuf, saling memaafkan di antara kita. Kita manusia, tidak lepas dari kesalahan. Kita manusia, tidak lepas dari kekurangan. Kita manusia, tidak lepas dari kekhilafan. Kita manusia, tidak lepas dari ceroboh dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini semuanya adalah manusia. Sempurna adalah Allah, tapi kurang sempurna adalah kita semua sebagai manusia, itu adalah lumrah. Tetapi kalau kita kesalahan orang lain, kesalahan saudara kita permasalahkan panjang, maka tidak akan menyelesaikan suatu kebaikan. Oleh karena itu kita sebagai muslimah yang solihah, kita uswah, kita beri contoh atau teladan yang terbaik, berikan contoh yang terbaik, nah, yaitu dengan mengawali atau memberikan maaf pada orang yang punya salah kepada kita. Kita dahului, kita memaafkan kesalahan mereka. Kita kita tidak menunggu orang-orang yang bersalah kepada kita untuk minta maaf kepada kita baru kita maafkan, tidak, tetapi orang-orang yang salah selalu kita maafkan. Itulah yaitu saling memaafkan. Sebagaimana itu salah satu daripada orang yang takwa. Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharai wal kadiminal ghaidha wal afina 'anin nas. Wal afina 'anin nas, ini perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu memaafkan pada orang-orang yang mempunyai kesalahan kepada kita. Memang ketoknya sepele nggih. Sepertinya itu sepele. Seperti itu ya. Wis babah
Wong tidak njaluk sepuro bae. Nggak njaluk sepuro tak sepuro. Lah seperti kadang-kadang seperti itu. Atau kita salah tidak minta maaf atau apa namanya menunggu hari raya. Nah, jadi sekali lagi orang yang paling baik adalah orang yang segera minta maaf jika salah, yang beristighfar jika salah. Kalau kita salah kepada Allah, maka istighfar pasti diampuni oleh Allah, pasti innallaha apa nih? Innallaha ghafurur rahim atau innallaha kana ghafura. Nah, ghafaro. Itu Allah minta kepada Allah dimintai ampunan oleh manusia, maka Allah akan mengampuninya karena Allah Maha Pengampun. Kenapa kita sebagai manusia tidak mengampuni ketika ada saudara kita bersalah kepada kita? Nah, Allah saja Maha Pengampun. Kenapa kita tidak menyontoh, meminjam sifat Allah SWT yaitu Maha Pengampun kepada hambanya? Kita juga berusaha menjadi uswa sebagai orang-orang yang pemaaf pada saudara kita. Kemudian T yang nomor 4. Nomor 5 ya, tasyakur. Tasyakur ini adalah sebuah kalimat yang kata-kata yang pendek tetapi mengandung fadilah yang luar biasa. Ketika kita membaca alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT, maka saat itu Allah akan menambah keberkahan apa yang ada di orang yang mengatakan atau berucap syukur alhamdulillah, akan menambah seluruh keberkahannya, berkah hidupnya, berkah rezekinya, berkah anak-anaknya, berkah ilmunya, berkah kesehatannya, berkah harta bendanya, berkah semua teman-temannya, berkah lingkungannya, berkah semua menjadi berkah, yaitu bahagia dan seterusnya. Inilah fadilah dari ucapan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi bersyukur kepada Allah itu kewajiban bagi kita. Tetapi Allah juga menyampaikan, kamu belum bersyukur kepada saya sebelum bersyukur kepada manusia. Nah, bersyukur kepada manusia yang pertama kepada siapa? Kepada kedua orang tua kita. Bersyukurlah kita masih punya kedua orang tua kita. Nah, bagaimana kalau kedua orang tua kita sudah tiada, sudah dipanggil oleh Allah? Ya kita bersyukur kepada Allah dengan cara mendoakan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu dibaca setelah sholat 5 waktu ataupun di mana saja berada, terutama sholat 5 waktu 5 kali, itu namanya bersyukur kepada manusia. Selain kepada kedua orang tua, kepada lingkungannya kita bersyukur, terima kasih lah, terima kasih. Nah itulah kata terima kasih. Maka dari itu terima kasih sebagai label untuk kita semuanya orang-orang yang takwa kepada Allah SWT, tidak lepas dari kata terima kasih, alhamdulillah. Terima kasih kepada Allah dengan alhamdulillah. Terima kasih kepada manusia dengan cara mengucapkan alhamdulillah. Terima kasih atas bantuannya. Terima kasih. Ya, itu cara cerdas kita sebagai ibu-ibu solihah, muslimah solihah yang akan sebagai kunci kita menuju warga atau muslimah yang barokah, muslimah solihah yang barokah, muslimah solihah berkah untuk warga dan anak cucunya, berkah untuk pasangan kita, pasangan kita yang masih hidup, ini semuanya menjadi berkah untuk kita semuanya.
pasangan kita yang sudah wafat, ya tetap kita kirimi doa, yaitu doa ampunan, doa kenikmatan, doa keberkahan di dalam alam kuburnya, dan ditempatkan di tempat yang terindah, yang penuh kenikmatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu cara kita berterima kasih baik kepada Allah dan kepada manusia. Nah, dengan demikian 5T ini ya, tahabub, ta'awun, tasawur, tahafuf, tasyakur. Ini insya Allah 5T ini dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah tangga maupun di mana saja berada di komunitas kita, dan seterusnya. Ini insya Allah sebagai betul-betul orang-orang yang pertama menciptakan keberkahan bagi lingkungannya, keluarganya, bangsa dan negaranya. Inilah sebuah kewajiban bagi kita semuanya untuk mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, namanya ikhtiar. Ikhtiar itu wajib hukumnya. Akan tetapi keberhasilan itu adalah yang menentukan hanyalah Allah SWT. Tetapi kita ikhtiar sudah mendapatkan pahala. Ikhtiar itu adalah usaha, bertawakal. Allah akan menyukai orang-orang yang bertawakal. Kalau kita kepingin berkah hidup kita, warga kita berkah, negara kita berkah, soleh solihah dengan ikhtiar, maka faida azamta fatawakal ala Allah. Faida azamta fatawakal ala Allah. Nah, kalau kita kepingin itu semuanya, maka bertawakallah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai, sangat menyukai orang-orang yang bertawakal, yaitu kalau kita bertawakal untuk membesarkan agama Allah, memberkahi, membesarkan dengan cara berusaha untuk menjadi keluarga yang barokah, negara barokah, selamat, baldatun thayyibun warabun ghafur. Semuanya ini tidak dengan leha-leha, tetapi dengan semangat juang, semangat berkiprah, semangat beraktivitas untuk terus-menerus mengumandangkan agama Allah lewat komunitas masing-masing di antara kita. Begitulah ibu-ibu, kurang lebihnya kira-kira seperti itu. Kita menjadi orang-orang yang selalu meneladani para sahabiah Nabi Muhammad SAW ketika di zaman Rasulullah, dan sampai saat ini terus masih bisa menjadi panutan kita yang sejati. Mudah-mudahan dengan ikhtiar kita menjadikan kita soleh solihah, warga yang barokah, bangsa yang barokah, insya Allah akan meridhoi, mudah-mudahan diberi kemudahan, kelancaran, kesuksesan apa yang menjadikan cita-cita kita bersama. Kiranya seperti itu ibu-ibu soleh solihah, mudah-mudahan berkah, manfaat, amin, amin. Baik, Masya Allah. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan. Kita break sejenak, karena ada azan di tempat kita masing-masing pasti mendengar. Kita tuntaskan pendengaran kita terhadap panggilan Allah. La ilaha illallah. Hati segenap jiwa.
Baik, Ibu-ibu Solihah, alhamdulillah, mohon maaf, ini tadi baru terakhir memang suara di tempat saya yang paling terdengar keras suara adzannya. Alhamdulillah, jazakumullah khair Ustazah Aliyah atas ilmu yang disampaikan, sungguh sangat banyak sekali. Tentu ada pertanyaan mungkin yang bisa disampaikan kepada Ustazah, mumpung masih membersamai kita beberapa menit. Kebetulan panitia menyediakan door prize. Dipersilahkan, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Dari catatan yang saya sempat rekam di apa yang disampaikan oleh Ustazah Aliyah tadi, bahwa Masya Allah ya, karakter dari sahabiah pada zaman Rasulullah hingga setelahnya itu sangat-sangat menguatkan keyakinannya, tidak takut dan tidak sedih di dalam menyisihkan waktunya all out sepenuhnya untuk bersedekah harta ya, dengan nafsinya, dengan jiwanya, dengan raganya untuk memperjuangkan agama Allah. Dan tentunya kita juga tadi disampaikan oleh Ustazah Aliyah punya konsekuen untuk berusaha menjaganya, dan ada sedikit tips tadi 5T yang harus kita pelihara, kita upayakan agar kita bisa meneladani karakter dari sahabiah di zaman Rasulullah itu dengan tahabub, ta'awun, tasawur, ta'afuf, dan tasyakur. Kalau yang nggak nyatat pasti tidak tahu. Kalau mau bertanya ulang, ya bisa japri Ustazah Aliyah sendiri. Tapi sambil mengingatkan sebelum semuanya pergi meninggalkan link Zoom ini, karena tadi hampir sebelum mau berakhir ini, tadi sudah tercatat ada 35 yang hadir. Masih tersisa diingatkan oleh panitia, di link Zoom ada absensi. Monggo kalau berkenan untuk mengisi daftar hadir. Baik, dipersilahkan yang ingin bertanya.
Yang menarik tadi Ustazah Alia, ada catatan yang juga tempat terekam dari saya. Tidak ada wanita solihah jika tidak ada lingkungan yang membentuknya. Insya Allah. Maka kita semuanya berarti punya peran untuk menjadi wanita solihah, membentuk wanita solihah ya Ustazah. Dimulai dari diri kita sendiri. Oke, ada yang mengangkat tangan, bisa langsung video call atau lewat chat juga boleh. Oh, Bu Vera, silakan. Ya, terima kasih. Kalau saya mau bertanya tentang kalau tadi tidak sholat sholatnya ta'awun itu menolong dengan bersedekah. Yang saya tanyakan tuh andaikan kondisi kita dalam keuangan itu pas-pasan, ada uang hanya untuk cukup bayar SPP, kira-kira SPP yang kita dahulukan atau sedekah yang kita dahulukan. Kemudian yang kedua, pertanyaan saya, apakah dengan membayar SPP itu kita niati untuk bersedekah? Itu pertanyaan saya. Terima kasih saya. Ya, adalah kita Bu, Ustazah. Langsung dijawab apa? Menunggu ya. Halo? Langsung dijawab. Oh, langsung. Bisa diambil dulu. Dari mana nggak dengar ya? Saya nggak dengar. Ini ya. Tadi pertanyaannya, alhamdulillah bagus ya Bu ya. Pertanyaannya Ustazah. Tadi ini ada uang untuk bayar SPP. Terus sementara ini ada perlu sedekah. Bagaimana yang didahulukan SPP-nya apa sedekahnya? Ya Bu, sewunya. Jadi ini masalah fikih ini banyak pendapat. Niat untuk bayar SPP itu juga diniati, betul, diniati bersedekah. Namanya juga berjuang. Berjuang itu memerlukan biaya. Karena tinggi, seperti itu. Anak sekolah berarti membesarkan anak untuk memperoleh ilmu yang manfaat barokah, tentu saja dengan ini namanya berjuang, jihad. Anak sekolah itu jihad. Ibu-ibu menyekolahkan anak-anak karena kita tidak bisa waktu mendidiknya tidak ada punya kesempatan, maka mendidiknya itu diserahkan kepada guru orang lain, sehingga itu namanya berjuang. Nah, berjuang itu perlu dengan harta benda. Bi amwalihim tadi itu ya pertama kali. Itu termasuk juga membiayai perjuangan untuk agama Allah, termasuk sedekah. Akan tetapi non sewu, kita jangan nanti berasumsi semacam ini. Wes pokoknya aku bayar SPP terus baik, tidak usah pakai sedekah, ya juga tidak demikian juga ya. Jadi kita ini sebagai muslimah solihah itu punya apa ya? Punya banyak predikat ya sebagai muslimah ibu solihah, sebagai menteri ekonomi, menteri kesehatan, menteri pangan, menteri sosial, menteri pendidikan, menteri semuanya itu ada pada ibu yang solihah, yaitu ibu rumah tangga. Karena itu kita sebagai seorang ibu harus pandai-pandai bagaimana caranya nanti bisa menyisihkan rezeki itu dari Allah, disisihkan sedikit saja untuk bersedekah. Entah itu enggak tahu berapa nilai nominalnya, yang penting itu ada bersedekah. Jadi ini kalau bersedekah lewat berjihad
yaitu membayar untuk pendidikan anaknya, itu betul berjihad. Nah, ada satu lagi yaitu yang harus hablum minan nas, ya, yaitu tadi sosialnya. Ya. Walaupun hanya 5 rupiah saja, 500 rupiah saja, itu namanya bersedekah, walaupun hanya 500 perak. Karena Allah, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, itu perbuatan yang baik walaupun 500 perak, insya Allah itu dicatat sebagai amal solihah, dan insya Allah kalau itu untuk masjid, untuk anak, sebagai jariah, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, ya, enggak boleh, enggak usah takut. Kalau enggak ada uang misalnya, ini untuk SPP saja, mungkin ada dalam rumah itu apa? Nasi, ya, ada lauk pauk. Pokoknya yang penting bersedekah, entah itu 1 bungkus nasi atau walau bisur atil mak, hanya seteguk air. Sodako itu walaupun hanya seteguk air, namanya sodako. Nyai Fatimah saja memberikan 1 buah kurma kepada seorang minta-minta. Itu sebagai catatan, sebagai contoh kita semuanya, bahwa ketika Nyai Fatimah tidak punya makanan apa-apa, hanya 3 kurma, yang 1 diberikan kepada orang minta-minta, yang 2 mau dimakan bersama-sama dengan Sayyidina Ali. Ada datang lagi seperti itu. Insya Allah kalau kita sudah tidak punya apa-apa belas dalam rumah itu, baru kita tidak bisa bersedekah, kecuali bersedekah dengan tenaga, ya. Itulah Bu. Itu definisi sedekah. Jadi sedekah itu bagaimana bisa manfaat begitu saja kepada orang lain. Sesuatu yang diberikan yang bermanfaat kepada orang lain, itu sedekah. Dan ganjarannya lebih besar daripada yang lain-lainnya. Saya kira itu Bu, ya. Mudah-mudahan manfaat. Terima kasih. Alhamdulillah. Insya Allah, Bu Vera, pertanyaannya sampun terjawab, nggih? Oke, barangkali masih 1 kesempatan lagi. Ada yang bertanya? Ya, terima kasih. Ya, baik. Alhamdulillah. Jadi tetap pada prinsip sebagaimana yang tadi sudah dipaparkan oleh Ustazah Alia, setiap kebaikan yang kita lakukan, janganlah kita takut dan sedih, serta yakinlah kebaikan yang kita lakukan akan mendapatkan keridhaan dari Allah, akan mendapat pesan dari Allah, kebahagiaan dunia dan akhirat. Saya rasa jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, saatnya kita akhiri dan kita harus beraktivitas yang lainnya, amanah-amanah yang lainnya juga insya Allah sedang menanti. Semoga kita semuanya sehat selalu. Sekali pada Ustazah Alia disampaikan jazakumullah khairan katsira atas ilmu yang telah disampaikan. Amin. Pasti dan insya Allah berkah dan mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Kemudian semua sehat, yang ada di sini sehat semuanya, sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Sesungguhnya kebaikan yang kita lakukan saat kembalinya kepada diri kita sendiri. In ahsantum li anfusikum. Ya. Wa in asa'tum falaha. Kembali lagi kepada diri kita. Ayolah kita sebagai wanita muslimah, sebagai wanita solihah, sebagaimana tadi yang dikatakan oleh Ustazah Aliyah tadi, kita jadikan sebuah pedoman untuk terus meningkatkan diri menjadi wanita solihah dan melahirkan wanita-wanita solihah pula di sekitar keluarga kita. Mari kita akhiri majelis kita dengan istighfar dan doa penutup majelis. Sebelumnya Ustazah, saya
atas nama pribadi nggih. Nyun mohon maaf lahir dan batin nggih. Bila ada khilaf dalam mulai awal sampai akhir kami berikan ikut bergabung di Zoom ini bersama-sama untuk ikut berjuang untuk membesarkan, mensiarkan agama Allah lewat Zoom ini. Ya, jika ada khilafnya, ada kekurangannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sedikit yang saya sampaikan tadi sudah mendapat ridha Allah SWT menjadi ilmu yang manfaat barokah. Amin. Sekali lagi, saya manusia biasa, banyak kekurangannya dan banyak kesalahannya ketika kita ada di Zoom ini. Nggih. Mudah-mudahan ibu-ibu bisa memaafkan kami semuanya. Nggih. Khususnya saya yang punya salah dengan sepunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama Ustazah. Kami semuanya di sini juga saling mendoakan dan saling memohon maaf sebagaimana tadi 5T tadi. Baik, kita akhiri pertemuan kita. Semoga pekan depan kita bisa bertemu kembali di link yang banyak lagi yang mengajak untuk berbuat kebaikan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tetap ya Ustazah. Atur suwun, Ustazah